samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar pemirsa RRI Net. Sampai subuh sararku prapura, senang sekali rasanya saya Arif Lahubo bisa kembali lagi menyapa Komiu di hari ini. Dan kita sekarang berada di program Paguyuban. Dan kali ini kita akan bincang-bincang bersama Paguyuban Toraja. Seperti apa sih tradisi budaya Paguyuban Toraja di wilayah Kota Palu? Tentunya untuk hari ini kita menghadirkan kedua narasumber kita, dan kali ini saya menghadirkan narasumber kita ada Bapak Insinyur Elisa Bunga Alo MM, ini selaku Ketua Paguyuban di wilayah Kota Palu, dan juga Bapak Paul Dasan Andi Lolo SEMM selaku Wakil Ketua Paguyuban Toraja di wilayah Kota Palu. Baik pendengar pemirsa RRI sahabat budaya Tapasanggani, untuk hari ini saya langsung saja bincang-bincang bersama Paguyuban kita, yaitu Paguyuban Toraja. Baik, selamat malam Pak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Hari ini sehat-sehat dong ya Pak ya? Sehat. Oke, terima kasih Pak Elisa, ini selaku Ketua Paguyuban Toraja di Kota Palu Pak ya? Oke, Miss Insinyur Elisa Bunga Alo MM, dan juga narasumber kedua kita yaitu Bapak Paul Dasan Andi Lolo SEMM, ini selaku Wakil Ketua Paguyuban Toraja di Kota Palu. Selamat malam Pak. Selamat malam. Apa kabarnya Pak? Baik, terima kasih. Oke, baik. Baik pendengar pemirsa RRI, untuk kali ini kita berada di program Paguyuban Toraja. Saya langsung saja ya bincang-bincang kepada narasumber kita. Ada Bapak Elisa Bunga Alo MM dengan Bapak Paul Dasan Andi Lolo SMMM. Pak Elisa, mungkin bisa dijelaskan ke kita ya bagaimana sih awal mulanya Paguyuban Toraja untuk di wilayah Kota Palu itu sendiri. Baik, terima kasih atas kesempatan dari Pak Arif
selaku yang memangku kegiatan pada malam hari ini, bahwa Perhimpunan Masyarakat Toraja atau dulu disebut Kerukunan Keluarga Toraja disingkat KKT itu sudah dilaksanakan beberapa dekade yang lalu. Sudah puluhan tahun lalu, saya lupa tanggalnya karena saat-saat itu saya baru masuk di Sulawesi Tengah tahun 1982 sebagai PNS dan kemudian berkeliling di Sulawesi Tengah mendapatkan penugasan dari Bapak Gubernur, sehingga saya lupa pasnya itu, tetapi dulu masih namanya Kerukunan Keluarga Toraja KKT, yang pertama itu dipangku oleh Bapak Benyamin Baso. Nah, kemudian struktur pengurus itu karena masih kurang, kami berkembang KKT periode berikutnya ada almarhum Pak Rangan yang purnawirawan ABRI Polri, kemudian juga anggota DPR Kota Sigi dan Donggala, pernah di Donggala dan pernah Sigi beliau bertugas sebelum berpulang ke pangkuan Bapa di surga. Nah, setelah itu berubah menjadi Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia. Pada saat itu sudah kami yang memangku sebagai Ketua PMTI Kota bersama struktur lainnya dan Pak Christian Seleng sebagai Ketua PMTI Provinsi. Nah, sekarang itu Ketua yang di pusat itu adalah Gubernur Sulawesi Utara sekarang, Pak Silvanus Lumba, yang beliau adalah Mayor Jenderal Purnawirawan. Oleh karena itu, demikianlah kira-kira kisah daripada paguyuban Perhimpunan Masyarakat Toraja yang semula disebut KKT di Kota Palu dan terus berkembang dan bergulir melalui aturan organisasi paguyuban atau kemasyarakatan itu sendiri. Pak, ini kalau boleh tahu, ini kan tadi KKT terus berubah jadi PMTI. Ini mungkin bisa dijelaskan juga ke kita, apakah PMTI ini untuk wilayah seluruh Indonesia ada di wilayah Kota Palu atau memang khusus di wilayah Kota Palu saja begitu PMTI-nya? Baik, jadi memang seluruh Indonesia. Jadi dulu juga KKT itu adalah bagian daripada Perhimpunan Indonesia, tetapi belum dalam sebuah organisasi paguyuban tersendiri yang mempunyai SK kepengurusan khusus dan anggaran dasar anggaran rumah tangga, sehingga sekarang itu sudah dikukuhkan lengkap dengan aturan yang berlaku untuk organisasi kemasyarakatan seluruh Indonesia. Ya. Baik, saya ke Papa lagi dulu ini. Ini masih seputar paguyuban Toraja di wilayah Kota Palu sendiri nih Pak. Mungkin sebagai wakil ketua juga nih Pak, apa sih tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa memberikan informasi bahwa paguyuban Toraja sendiri di wilayah Kota Palu ini aktif begitu? Adakah kegiatan-kegiatan yang selalu dilaksanakan oleh paguyuban Toraja? Iya, baik. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Ya, memang kalau kami melihat ya selama kepengurusan, bahkan sebelum kami jadi pengurus, memang masyarakat Toraja ini begitu aktif ya dalam hal berbagai macam kegiatan. Itu masyarakat Toraja di Kota Palu ini memang cukup didukung oleh semua warga Toraja yang ada di Kota Palu. Ya, jadi itu yang membuat pengurus itu semangat. Jadi bukan kegiatan hanya dilakukan oleh para pengurus ini, tapi semua warga Toraja ya yang ada kesempatan itu hadir bersama-sama di dalam setiap momen itu. Nah, itulah pada saat seperti itulah kita berbincang-bincang, berkomunikasi dengan warga kita untuk melakukan berbagai hal yang memungkinkan kami bisa melakukan sesuatu hal yang memang diharuskan untuk harus dilakukan. Dan ini yang mungkin perlu saya sampaikan juga, bahwa kegiatan-kegiatan itu bisa dilakukan dalam banyak hal, termasuk Rambu Solo ya, yang merupakan topik pembicaraan kita pada semalam hari ini.
ya, Rambu Solo ya. Nah, di situ kita bisa melihat luar biasa ya kalau masyarakat Toraja bukan hanya di Kota Palu ini, tapi hampir seluruh di Indonesia itu kalau namanya Rambu Solo itu begitu antusiasnya masyarakat Toraja itu bisa hadir. Dari situlah kami memperlihatkan bahwa oh ya memang di situlah bukan hanya di Toraja harus dilakukan hal seperti itu, tetapi di mana kita berada itu kegiatan itu kita lakukan secara bersama-sama. Dan di samping Rambu Solo kan ada juga namanya Rambu Tuka ya, yang sudah apa namanya itu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat sukacita ya. Lakukan misalnya perkawinan atau apa ya, syukuran rumah, syukuran apa dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Jadi di situ dalam setiap momen itu ya memang di situlah tempat kami melakukan pertemuan dan saling komunikasi satu dengan lainnya. Jadi membuat masyarakat Toraja itu akrab di mana-mana pun itu rasa keakraban di masyarakat Toraja itu sangat kental. Kira-kira itu yang mungkin perlu saya sampaikan. Terima kasih. Oke, Pak Paul, ini tadi sudah di spill sedikit bahwa ada Rambu Solo, ada Rambu Tuka. Tapi sebelum saya ke Rambu Solo ataupun ke Rambu Tuka sendiri, mungkin bisa dijelaskan kita juga apa sih bentuk tujuan dari dibentuknya Paguyuban Toraja? Apalagi tadi ini sudah dibentuk dari KKTI, terus ada lagi dirubah menjadi Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia untuk di Kota Palu sendiri. Apa tujuan-tujuan dari Paguyuban Toraja itu dibentuk di Kota Palu? Terima kasih. Ya, kalau pertanyaan itu, jadi tujuannya tentu ya tidak lepas daripada supaya masyarakat Toraja itu dimanapun juga ingat bahwa kita itu berasal dari mana. Sehingga dibentuklah ini perhimpunan seperti ini ya, untuk mengikat rasa apa namanya kekeluargaan, Pak. Kekeluargaan di dalam. Nah itu tujuannya itu loh, tujuannya seperti itu. Sehingga di mana-mana itu sekarang kan ada perhimpunan ini, PMTI ini, yang PMTI. Tadinya dibilang Pak Ketua itu KKT, sekarang PMTI di hampir setiap kabupaten ada, dan di hampir semua provinsi. Dan itu semua dikomandoi oleh PMTI pusat. Ya, di mana-mana itu di Indonesia, bahkan di luar negeri pun untuk yang di mana banyak Toraja ada di situ, pasti ada PMTI-nya di situ. Ya, kira-kira begitu, Pak. Oke, baik. Baik pendengar pemirsa RRI ya, kalau mungkin kita juga melihat ya di kamera kita pada malam hari ini kita melihat ada yang di kepala ini ada topi nih kayaknya, Pak. Kalau saya ini kayaknya pakai wilayah Kota Palu Siga. Kalau dari Pak Lisa dengan Pak Paul ini menggunakan topi Toraja nih, Pak ya. Oh iya, terima kasih. Jadi apa yang ada di kepala kami itu adalah namanya pasapu, topi ya? Adat Toraja. Jadi pasapu itu merupakan topi adat Toraja yang dipakai untuk melengkapi pakaian adat. Jadi adapun hal-hal yang terkait dengan itu tentu ada, namun kita fokus sekarang adalah bagaimana paguyuban yang berada di luar Kabupaten Toraja Utara dan Tanah Toraja dilakukan dalam hal Rambu Solo dan Rambu Tuka, upacara kematian atau kedukaan dan upacara atau syukuran serta perkawinan. Itu kira-kira yang dapat kami sampaikan tentang pasapu ini. Pasapu ya. Berarti dipakai pada saat upacara tradisi budaya begitu, Pak ya? Iya. Oke. Ini tadi sudah di-spill juga nih Rambu Solo, Rambu Tuka. Mungkin bisa dijelaskan juga ke kita ini seperti apa sih Rambu Solo itu sendiri, Pak? Kalau tadi sudah di-spill bahwa Rambu Solo itu dalam tradisi kematian mungkin, Pak ya, atau kalau Rambu Tuka itu ucapan syukur. Mungkin Pak Paul bisa jelaskan ke kita, ke pemirsa semua ya, pendengar RRI Palu untuk malam hari, seperti apa sih Rambu Solo atau Rambu Tuka itu, Pak? Ya, Rambu Solo, Rambu Tuka itu memang dari sisi namanya saja kelihatan bahwa kalau Rambu Solo itu menuju ke sesuatu upacara yang dilakukan pada saat acara-acara kedukaan. Sementara Rambu Tuka itu untuk suatu kegiatan-kegiatan dalam bentuk syukuran, sukacita, apakah itu perkawinan atau upacara syukuran memasuki rumah baru dan
semua ucapan syukur itu ya itu namanya Rambut duka. Nah, ini mungkin yang sedikit membedakan dengan beberapa daerah yang lain ya. Dan terutama yang paling menonjol perbedaannya itu adalah dari sisi Rambu Solo. Ya, jadi Rambu Solo kalau di Toraja itu ini satu bentuk upacara untuk semacam penghargaan kepada leluhur kita yang sudah banyak melakukan hal-hal yang kepada turunannya, anak cucunya. Nah itu pada saat kejadian itu, pada peristiwa ini, itu semua anak cucu dimanapun mereka berada itu pasti akan hadir di situ untuk melakukan penghargaan atau penghormatan kepada orang tua yang sudah mendahului kita. Nah, di dalam menghadiri upacara ini tentu banyak hal yang dilakukan. Di samping persiapan fisik ya di lapangan, apa yang akan dibuat semacam lantang dan lain sebagainya, atau juga pengorbanan binatang ya, yang pada umumnya kalau di Toraja itu ya kita mengenal kerbau itu. Kerbau ya Pak ya. Tedong ya, itu di sana. Jadi dan di dalam pengorbanan di sini tedong di sini tentu melihat ke masing-masing kondisi keluarga itu. Keluarga ya Pak ya. Ya. Kalau kita berbicara yang ini ya, yang zaman dulu memang besar kecilnya upacara itu sangat ditentukan oleh kondisi daripada yang mengalami kedukaan itu. Strata sosialnya bagaimana ya, kondisi itu ya, tingkatannya. Ini yang dari dulu ya Pak ya. Di samping juga itu ya walaupun kondisi stratanya memang yang tinggi, tetapi kalau tidak didukung dengan yang dari belakang ini, dalam hal ini materi yang tersedia seperti kerbau dan lain sebagainya. Karena itu upacara ini menampung ribuan orang. Ribuan orang. Karena dari hampir berbagai daerah itu ya, yang ada hubungan kekerabatan itu akan datang berduyun-duyun menunjukkan rasa duka citanya, empatinya keluarga itu dan masyarakat itu datang sehingga kelihatan itu luar biasa Pak. Dihadiri oleh ribuan masyarakat itu di situ ya. Nah, tentu inilah manfaat daripada apa yang kita korbankan ini. Kita sajikan kepada tamu-tamu kita yang hadir di situ. Ya, kira-kira kurang lebih seperti itu. Dan kalau misalnya ada yang masih mau ditanyakan tentang hal itu, ya silakan Pak. Ya siapa tahu masih kurang mengelaborasi ini, disilakan aja mungkin siapa tahu. Ini Pak Paul, mungkin kalau kita melihat ya, ini kalau kita melihat di sosial media ataupun di internet begitu ya, mungkin betul tidak kita melihat itu kayak kalau dalam kedukaan itu, kalau melihat dari strata tadi yang Bapak bilang menghadirkan begitu banyak orang yang dari luar pun datang. Dari kerbau sendiri, kayak misalnya strata atas itu dari 24 ekor kerbau atau tedong tadi mencapai sampai 100 ekor kerbau begitu untuk pelaksanaannya sendiri. Dan itu kalau bisa kita melihat juga ada namanya sumbangan. Kalau misalnya dari keluarga si A sudah menganggap bahwa ini keluarga seperti itu, apakah itu juga dilaksanakan di wilayah Kota Palu sendiri atau seperti apa ini Pak? Kali ini bagus karena ada ketua PMTI bisa menjelaskan itu. Iya. Baik, silakan Pak Elisa. Baik. Terima kasih Pak Arif. Jadi kalau di Kota Palu atau pada umumnya di luar Tanah Toraja dan Toraja Utara karena sudah 2 kabupaten, tentu mengalami perbedaan-perbedaan yang signifikan. Misalnya yang dikenal dengan Rambu Solo tadi adalah melaksanakan makpalo atau membawa jenazah dari tongkonan dari tempat duka itu ke rantai. Itu makpalo. Kenapa makpalo? Pada saat itu dari jam 12 itu
solo itu artinya menurun. Menurun. Jadi pada lewat 5 menit atau beberapa menit setelah jam 12 baru itu dilaksanakan. Jam 12 Adapun, siang berarti Pak ya? Ya, ritual keagamaan, agama apapun tentu dilakukan sebelum jam 12. Kemudian prosesi pengusungan yang Bapak Arif biasa lihat ada kain merah Iya, apa benar. itu namanya kalau itu yang paling utama sebagai topik rambu solo. Tapi yang lain-lainnya adalah bagian yang seperti dijelaskan Pak Dasan Andi Lolo tadi selaku ketua adat yang kami sudah tetapkan melalui paguyuban ini itu berlangsung terus menerus dan keadaan pesta atau upacara itu tergantung daripada aturan-aturan adat yang berlaku. Jadi tidak harus 24, mohon saya koreksi. Ada di bawah itu ada 1, ada kemudian 8 sampai sekian, kemudian ada lagi 12 sampai sekian, sampai 23 dan lain itu prosesi adat yang ditetapkan sesuai dengan sangka atau keputusan keluarga akan kena pada kegiatan mana. Ada nomenklatur semua namanya itu. Kemudian 24 ke atas itu lagi namanya rapasan sundun misalnya. Dan sapurandanan itu. Oleh karena itu kalau di Kota Palu tentu kami yang dilakukan di sini adalah apakah ada kerbau, apakah ada ternak lainnya yang dipotong untuk pemakaman itu tidak sama dengan kalau kami di Toraja. Namun ada juga acara-acara yang dipotong lebih dari 1 kerbau. Nah, salah satu tanda kalau di Kota Palu itu bahwa akan ada persembahan atau pemotongan kerbau biasanya kalau sudah memakai gayang atau keris, kemudian sudah memakai kandaure yang digantung itu bagian daripada yang kami alami selama saya di sini itu sudah merupakan kaitan adat, mungkin sudah akan dilakukan pemotongan kerbau, apakah 1, apakah 2, karena pernah juga ada yang 4, ada yang 5. Tergantung berarti ya, Pak ya? tergantung saja dari kondisi keluarga yang mengalami daripada duka cita itu. Kira-kira seperti itu yang dilakukan dan tidak seperti di daerah lain. Karena di Luwu misalnya itu mirip di Toraja juga. Berarti Bisa, setiap daerah berbeda-beda berbeda-beda ya? Untuk tergantung mirip, dari walaupun kita dia gitu ya. Degradasinya ada tapi berbeda-beda. Tapi tidak mengurangi kulturnya dari Toraja sendiri begitu Pak ya? Iya, dan silaturahmi antara keluarga di seluruh Indonesia di mana terkait dengan almarhum yang akan dikebumikan di sini di Palu, mereka datang. Tapi ada juga sebagian tidak datang kalau jenazah akan diangkut ke Toraja, akan diupacarakan di sanakah atau langsung dikubur, itu tergantung kesepahaman dan kesepakatan keluarga karena itu akan masuk wilayah pemangkuan adat di Toraja. Oke, baik. Pak, kita break dulu sejenak ya. Nanti kita lanjutkan kembali di segmen selanjutnya. Baik, pendengar, pemirsa RNet, sahabat budaya Tapasanggani, kita break sejenak. Nanti kita lanjutkan kembali. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI. Jajanan Nusantara. Jajanan Nusantara. Sahabat budaya, kuliner asal ranah Minang tidak hanya memiliki rasa gurih dan kaya akan rempah, tetapi ternyata ada pula makanan Sumatera Barat yang bercita rasa manis dan lezat, yaitu kue bika. Kue bika jadi camilan khas di daerah Koto Baru, Sumatera Barat. Nama bika adalah kependekan dari biskuit Koto Baru asli. Ada salah satu bika yang terkenal di Bukit Tinggi, yaitu Bika Talago. Tempatnya berada sekitar 10 km dari pusat kota Bukit Tinggi. Bahan utama bika Koto Baru adalah air kelapa, tepung beras, dan gula pasir yang diwadahi dengan daun waru. Bentuknya lebih mirip kue apem daripada bika Ambon yang memiliki tekstur berlubang-lubang seperti sarang tawon. Perbedaan lainnya dengan bika Ambon adalah cara pembuatannya. Bika Ambon diolah dengan cara dikukus, sedangkan bika Koto Baru diolah dengan cara dibakar atau dipanggang di atas tungku api dan beralaskan daun jati.
Apabila sahabat budaya berkunjung ke Bukit Tinggi, kue bika bisa kamu dapati di sepanjang ruas jalan tersebut. Mulai masuk dari daerah Kayu Tanam hingga ke Kota Baru Padang Panjang, kuliner khas ini sangat banyak dijual di pinggir jalan. Dijamin, sekali coba pasti ingin nambah lagi. Jelajah Nusantara. Air terjun Madakaripura adalah sebuah air terjun yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Air terjun setinggi 200 meter ini merupakan air terjun tertinggi di Pulau Jawa dan tertinggi kedua di Indonesia. Air terjun ini, sahabat budaya, adalah salah satu air terjun di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tepatnya di lereng Gunung Bromo. Air terjun Madakaripura berada di ujung lembah sempit dan berbentuk ceruk yang dikelilingi tebing-tebing curam yang meneteskan air pada seluruh bidang tebingnya seperti layaknya sedang hujan. 3 di antaranya bahkan mengucur deras membentuk air terjun lagi. Nama air terjun yang berada di ketinggian 1000 mdpl ini berasal dari kata Madakaripura, yaitu tanah perdikan milik Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit. Air terjun Madakaripura juga kerap disebut air terjun abadi. Hal itu karena air yang dialirkan oleh air terjun ini selalu melimpah dan tak pernah berkurang debitnya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baik pendengar pemirsa RRI Net, sahabat Budata Pasanggani, kita kembali lagi masih di program Paguyuban dan kita masih di program Paguyuban Toraja dan tentunya masih kedua narasumber kita ya, ada Bapak Elisa Bunga Alo dengan juga Bapak Paul Dasan Andi Lolo ya. Ini selaku juga sebagai ketua Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia di Kota Palu. Baik, saya kembali sama Pak Andi dulu mungkin ini ya. Tadi kan sudah dibahas sama Pak Elisa ini kegiatan-kegiatan Rambu Solo. Mungkin Pak Andi bisa dijelaskan ke kita juga, ke pemirsa juga, bahwa seperti apa sih susunan-susunan acara untuk di Rambu Solo itu sendiri, Pak? Silakan, Pak. Maksudnya pertanyaan terkait dengan Rambu Solo yang diadakan di Kota Palu. Iya, di Kota Palu itu sendiri ya. Iya. Kalau mungkin di Toraja berbeda, bisa berhari-hari. Kalau mungkin kalau di Kota Palu itu seperti apa ya, Pak, susunan acaranya? Jadi susunan acaranya itu relatif tidak begitu kompleks ya. Yang jelas itu ya ada ibadah. Ibadah ini dimaksudkan untuk melakukan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum itu. Nah, itu ibadah. Nah, itu dilaksanakan. Itu hampir setiap malam. Ibadah itu dilakukan ya. Ya khusus yang beragama Kristen ya. Artinya itu ibadah dilakukan secara Kristiani. Ya. Dan tentunya kalau keluarga kami yang Muslim tentu dengan caranya sendiri. Ya dengan caranya sendiri. Mungkin yang membedakan masalah waktu saja barangkali ya. Nah, kalau yang saudara-saudara kami yang Muslim itu ya ada waktunya kan, yang maksimal tidak boleh melebihi sekian jam. Iya. Nah, kalau untuk orang Toraja, yang Kristiani ini, itu karena seperti yang dibilang oleh Pak Ketua PMTI tadi, itu bisa dilakukan 2 atau 3 hari, 3 malam ya, karena untuk menunggu keluarga yang mungkin ada di luar kota itu, dari luar kota. Nanti kalau sudah datang itu, mungkin pertanyaannya kenapa dibatasi harinya misalnya? Iya. Kalau di Toraja kan bisa berhari-hari. Bisa berhari-hari. Tapi kenapa di Palu minggu begitu? Iya. Karena jujur kami mengatakan bahwa ini sudah melakukan penyesuaian dengan lingkungan di mana kami berada. Iya. Ya, jadi
itu sudah melakukan keputusan daripada pemangku adat dan ketua PMT itu. Karena kita ini berada khususnya di Kota Palu ini, tentu kita tidak akan melakukan berhari-hari itu acara. Karena kami harus memperhatikan juga tetangga-tetangga kami, jangan sampai kalau lama kan terlalu lama mengganggu ketentraman warga sekitar, dan itu tentu kami jaga di situ. Jadi kalau berbicara masalah acaranya itu, yaitu ibadah, dan ibadah ini tentu ya yang pada umumnya ibadah ya tentu itu tuh lakukan puji-pujian ya, puji-pujian dalam bentuk lagu-lagu pujian kepada Tuhan kan. Dan kedua ada lagu yang memang secara spesifik untuk keluarga Toraja, namanya puji-pujian lagu-lagu Mak Badong. Mak Badong Pak ya. Wah, itu dilakukan dengan memang luar biasa itu. Luar biasa maksudnya. Ya, ada puisi-puisi yang disampaikan dalam bahasa-bahasa Toraja. Nah, itu semua dilakukan ini untuk menghibur keluarga yang mengalami kedukaan itu. Mau puji-pujian di ibadah itu, ya doa-doa dan lain sebagainya, itu untuk menghibur keluarga. Juga ini Mak Badong ini sifatnya sama dengan itu. Ya, tetapi itu dilakukan antar ini kepada jadi kalau ibadah kan kita berhadapan dengan yang Maha Kuasa, benar. Nah, kalau Mak Badong di sini yaitu lebih banyak mengingat yang kita hadapi ini, kedukaan ini, kira-kira begitu. Ya, dan acara tentu karena disebutkan tadi acaranya apa. Nanti setelah itu pada hari ditentukan itu dengan keluarga dilakukan pemakaman. Ada yang dimakamkan langsung di Palu, dan ada juga yang karena kesepakatan keluarga harus dibawa ke Toraja. Untuk dimakamkan di sana. Nah, di sana pun hal yang sama terjadi. Ada yang mungkin menginap 1 malam atau 2 malam karena untuk memberikan kesempatan istirahat ini keluarga yang mengantar ini, juga untuk persiapan-persiapan di sana. Dan ada juga tergantung keluarga di sana mau dilaksanakan kapan. Nah, kalau semakin lama itu acara dilakukan, itu biasa mengundang banyak perencanaan yang muncul. Wah, ini mungkin akan memotong lagi sekian kerbau dan lain sebagainya. Itu terkait dengan hal itu. Ya, jadi sehingga ya itu lama tidaknya acara itu sangat tergantung kepada keluarga, keputusan keluarga apa yang akan dilakukan. Kira-kira begitu. Seperti itu Pak ya. Ya. Oke, baik. Saya sama Pak Ketua dulu, apalagi ini sebagai Ketua PMT sendiri ya, Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia. Pak, ini kalau kita di wilayah Kota Palu sendiri, apakah sama kayak kita di Toraja begitu ya? Mungkin memberikan kepada keluarga 1 ekor kerbau, 1 ekor apa saja yang diberikan kepada keluarga yang berduka begitu? Apakah sama dengan di wilayah Toraja atau berbeda begitu di wilayah Kota Palu sendiri? Atau mungkin dari paguyuban sendiri ada kalau kita bilang ada perkumpulan mungkin bisa memberikan supaya keluarga itu ringan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Iya, baik. Ya, terima kasih Pak Arif. Apa yang dilakukan di wilayah kami di Palu dan sekitarnya itu adalah bahwa saling meringankan itu selalu ada. Di Toraja juga membawakan ternak, apakah ada babi, apakah ayam, beras, dan kerbau, itu adalah bagian dari saling meringankan dan merupakan sebuah bingkisan untuk yang mengalami duka, untuk meringankan beban duka dalam acara-acara dan upacara selanjutnya. Di sini di Kota Palu tentu ada dalam bentuk terserah daripada keluarga itu, apakah misalnya ada pemotongan kerbau, mungkin ambil bagian di dalam tapi bukan 1 ekor, tergantung. Ada juga mungkin yang mempersembahkan atau memberikan bantuan 1 ekor atau ternak lainnya, misalnya apa saja, termasuk biasanya ada juga memberikan babi dan lain sebagainya. Itu adalah bagian yang
mirip di Toraja tetapi tidak seperti tradisi di Toraja. Karena kalau di Toraja itu ada rombongan baru disebutkan dari mana, kalau di Kota Palu tidak ada seperti itu. Tetapi itu yang mengetahui hanya keluarga dalam hal meringankan atau membantu atau dan lain sebagainya, karena ada kegiatan-kegiatan ibadah bisa sampai 2-3 malam kalau pemakaman di hari keempat gitu. Mulai dari meninggal sudah tentu itu namanya silaturahmi antara sesama warga dan tentu keluarga dekat yang melakukan itu tanpa sebuah keharusan, kewajiban, namun tentu ada hal-hal yang menjadi pertimbangan keluarga itu karena saling silaturahmi. Itu maksudnya mungkin pada saat keluarga si A juga ada meringankan si B juga mengalami itu seperti itu. Di Toraja juga begitu. Kalau dibawakan pada saat yang membawa itu kena lagi kedukaan yang sama, tentu pengembalian seperti itu ada dalam bentuk cara adat, tentunya dalam bentuk rombongan dan lain sebagainya, membuat pondok karena akan bermalam dan lain sebagainya. Tapi di Kota Palu seperti itulah penjelasannya, tidak terlalu formal dan mengikat, tetapi itu selalu ada namanya silaturahminya antara keluarga dan sesama. Kalau di sana itu dalam Mak Badong itu biasa dikisahkan, ada juga namanya Mak Reteng, itu dikisahkan bagaimana almarhum atau almarhumah yang sedang kita upacarakan, sehingga ada hal-hal yang terkait dengan yang diistilahkan tadi, ada sebuah puisi atau dikatakan nyanyian pujian menghibur, tetapi dalam bentuk ada namanya Mak Reteng, ada namanya Mak Bugi, ada Mak Bugi itu untuk rambu tuka ya, tapi kalau syukuran. Tapi kalau yang namanya rambu solo ya itu ada Mak Katia buat perempuan, jenazah perempuan. Kalau jenazah laki-laki ada Mak Randing dalam pengantaran tamu, karena Mak Randing itu adalah bagian daripada tari perang. Tari perang, jadi kalau laki-laki itu kan biasanya kan yang berperang, tapi kalau perempuan cukup namanya Mak Katia misalnya. Nah, kemudian yang Malasi itu Mak Doluan itu, di mana duluan itu Mak Doluan satu orang, itu bisa jenazah atau almarhumah atau almarhum tidak masalah. Itu perbedaan-perbedaan yang karena di sana namanya upacaranya sudah dilakukan sesuai dengan keadaan adat oleh pemangkuan adat yang berlaku di masing-masing. Tradisi itu pemindahan bukan sebenarnya yang Anda lihat itu kalau ada kain merah itu pemindahan ke rantai. Rantai biasanya bukit. Tapi namanya itu dataran yang tempatnya upacara dibuat pondok di sekitar situ, lalu itu pengusungan jenazah ke sana dengan banyak suara dan banyak massa mengangkatnya. Itu adalah bagian dari Mak Palau. Nanti di rantai itu di tempat upacara yang dibikin sendiri di sana pondok-pondok atau lantang itu, maka di sanalah upacaranya berlangsung dan beberapa hari, tidak hanya sehari. Makanya pondok dibikin. Dulu kala memang tidur kami di sana, nenek-nenek kami masih lihat. Tapi sekarang hampir sisa penjaga pondok yang tinggal biasanya sudah sebagian pulang. Tapi tujuannya dibuat adalah untuk bermalam sebenarnya. Jadi bukan ya. Oh, tergantung, ada yang sampai 10 hari, ada yang 3 hari, tergantung kegiatan sesuai dengan kesepakatan keluarga. Dan apa yang disebut Pak Andi tadi adalah pemangkuan adat yang berlaku di situ. Terima kasih Pak Arif untuk kesempatan yang diberikan kepada kami terkait dengan bagaimana kami melestarikan budaya yang ada di Kota Palu dan sekitarnya. Seperti yang saya sudah kemukakan tadi bahwa dimanapun
komunikasi Toraja itu berada. Dengan sendirinya sudah lahir dengan sendirinya itu, bagaimana kami untuk bisa melestarikan budaya itu? Dengan tentu kami akan hadir di setiap ada kegiatan-kegiatan itu yang saya bilang tadi, apakah itu dalam bentuk Rambu Solo, kedukaan, atau di Rambu Tuka atau ucapan syukur. Nah itu salah satu untuk cara melestarikan budaya. Tapi apakah dilibatkan generasi muda untuk mengikuti kegiatan-kegiatan itu? Dengan sendirinya itu ya, tanpa diperintah pun kepada anak-anak muda itu, dengan sendirinya mereka juga akan hadir bersama-sama di situ. Nah, satu hal yang mungkin untuk melestarikan ini akan lebih bagus memang kalau ada suatu sarana yang akan digunakan ya. Artinya di luar Rambu Solo dan Rambu Tuka tadi, kesepakatan daripada pengurus BMTI itu baik di kota maupun provinsi, itu kami sudah punya satu sekretariat. Oke, baik. Sekretariat ini untuk menampung setiap pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara berkala. Oke. Nah, di samping sekretariat yang sudah ada yang merupakan kantornya BMTI di sini atau pengurus di sini, ini masih dalam perencanaan dan mudah-mudahan ya kami harapkan dalam waktu yang tidak terlampau lama kita akan membentuk lumbung yang dalam bahasa Toraja disebut Orang adat ya. Alam. Tujuannya apa? Ini salah satu cara atau sarana untuk kami rembuk apa bersama, urung rembuk ya, membicarakan bersama ada hal-hal apa yang mungkin kita bisa lakukan untuk melestarikan kita punya budaya, kondisi-kondisi kita di Palu ini. Ya itulah dia. Jadi ini alang ini atau lumbung, jadi fungsinya itu kalau boleh saya katakan ada dua. Pertama itu adalah tempat kalau di Toraja ini, itu menampung perbekalan itu, misalnya padi atau gabah dan lain sebagainya itu disimpan di atas itu. Karena itu kan perbekalan itu bisa digunakan untuk beberapa waktu kemudian, toh. Jadi kalau misalnya dibawa takutnya itu cepat rusak. Sehingga orang-orang tua kami dulu dengan hasil dari sawah itu dinaikkan semua di atas itu. Itu fungsi satu. Fungsi yang kedua adalah itu tempat duduk itu. Tempat duduk ini untuk menampung daripada keluarga yang akan hadir di situ. Bahkan tamu-tamu kami yang hadir ya, itu kita tampung di situ untuk melakukan acara-acara pertemuan-pertemuan. Nah, salah satu sarana itulah yang dipakai untuk melestarikan budaya di situ. Kira-kira seperti siap. itu. Salah satu melestarikan. Nanti kita lanjutkan kembali Pak Andi, Pak Elisa. Kita break dulu sejenak. Nanti kita lanjutkan kembali masih di program Paguyuban. Sampai subuh saya Arku Prapura, sahabat Budata Pasanggani. Kita break sejenak. Nanti kita lanjutkan kembali masih bersama program Paguyuban Toraja. Jelajah Nusantara. Pantai Parai Tenggiri adalah salah satu objek wisata yang terletak di Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Tepatnya berada di Desa Sinar Baru yang kira-kira berjarak 30 km di sebelah utara Kota Pangkal Pinang. Pantai ini sahabat budaya memiliki kontur tanah yang landai dengan ombak yang relatif kecil. Pantai Parai Tenggiri memiliki hamparan pasir putih yang masih bersih dan batu-batu granit yang alami. Batu-batu tersebut mempunyai ukuran yang cukup besar dan juga bersifat alami sehingga makin menambah kesan eksotiknya. Kawasan pantai ini ditetapkan sebagai kawasan wisata hijau atau yang dikenal dengan sebutan Parai Green Resorts. Hal ini disebabkan karena pengelola sangat memiliki kepedulian yang besar terhadap usaha penyelamatan lingkungan, yakni dengan cara mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat mencemari wilayah pantai. Hal ini terlihat dari lingkungan pantai yang bersih dan tertata asri serta beberapa penjaga pantai yang memantau pengunjung yang berenang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jajanan Nusantara. Jajanan Nusantara.
Sahabat budaya, kalau Papua memiliki papeda, Palu, kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah juga memiliki panganan tradisional yang diolah dari sagu. Tabarodange namanya. Makanan tersebut terbuat dari sagu dan dijadikan kudapan pilihan bagi masyarakat sekitar. Tabarodange memiliki sebutan lain. Masyarakat Kota Palu menyebutnya juga dengan nama jepah. Cemilan ini sangat khas karena proses pembuatannya masih tergolong tradisional. Hanya menggunakan tungku dan juga belanga yang terbuat dari tanah liat. Dengan mempertahankan ciri khas dari proses pembuatan serta alat-alat masak yang digunakan, dipercaya dapat menjaga kualitas rasa dari tabarodange. Terbuat dari campuran sagu dan kelapa parut, kudapan ini juga disajikan dengan tambahan isi di dalamnya. Pembeli dapat memilih antara ikan dan gula merah sebagai isinya. Walaupun sempat sulit dijumpai, tabarodange saat ini mulai dijual di beberapa sudut di Kota Palu, seperti di Taman Ria dan juga sepanjang Jalan Cumi-Cumi. Deretan ibu-ibu dengan tungku dan belanganya mulai terlihat ramai di pinggir jalan di kala sore datang. Ini menjadi pemandangan unik dan khas saat berjalan-jalan di Kota Palu. Serunya lagi sahabat budaya, tabarodange dibuat langsung di tempat. Jadi para pembeli bisa melihat langsung proses pembuatan dari awal hingga akhirnya siap untuk disantap. Kudapan ini sangat pas untuk dijadikan teman bersantai sore-sore ataupun jadi pelengkap obrolan santai bersama orang-orang terdekat di waktu senggang. Nah, kalau sahabat budaya penikmat olahan dari bahan dasar sagu, tabarodange harus ditambahkan ke dalam daftar wisata kuliner ketika berada di Kota Palu. Baik pendengar pemirsa RRI Net, sahabat budaya Pasanggani, kita kembali lagi masih di program Paguyuban dan kita masih bersama Paguyuban Toraja dan masih kedua narasumber kita. Saya ke Pak Ketua lagi dulu nih ya, Pak Wakil Ketua PMTI ya, sama Pak Elisa. Pak Elisa, ini kalau tadi kita juga sudah spill sedikit ada tentang Rambu Solo, ada Rambu Tuka, terus seperti apa sih kegiatan-kegiatan dari PMTI sendiri supaya bisa melestarikan budaya di wilayah Kota Palu. Nah, kalau dari Rambu Tuka sendiri nih Pak, mungkin bisa diceritakan mungkin sedikit begitu sebelum kita di segmen terakhir ini Pak. Baik, terima kasih. Bahwasanya kegiatan Rambu Tuka atau sukacita atau kesyukuran atau kita biasa lakukan sebagai pernikahan, karena itu adalah sebuah sukacita buat anak-anak kita. Sudah barang tentu bahwa ini adalah bagian daripada budaya juga, dalam artian misalnya seperti ini. Kami berpakaian seperti ini biasa kita persyaratkan, kita sepakati kedua belah pihak untuk memakai. Kalau sama-sama etnis tentu pada umumnya itu pakaian adat. Lalu kalau misalnya warga Toraja dengan warga Poso, tergantung kesepakatan. Ada biasa itu saya lihat bahwa dan dilaksanakan itu adat Poso juga dilakukan, tergantung kesepakatan. Tentunya tidak akan semuanya dilakukan sepenuhnya karena memakan waktu. Tetapi kalau kita katakan pelamaran atau pelaksanaan misalnya pakai pakaian etnis Toraja, pelamaran dalam bentuk ada tata cara Poso atau Napu atau Sigi atau Donggala, itu warga Toraja menyesuaikan, tidak terikat bahwa harus seperti ini, tergantung kedua belah pihak. Jadi seperti itu yang terjadi dan tentu tidak akan merugikan kedua belah pihak karena kesepahaman dan kesepakatan itu berlangsung secara arif dan bijaksana. Termasuk kalau dengan sesama Manado, kami juga menyesuaikan seperti itu, sehingga dalam rangka pelestarian budaya itu tercermin di sana titik-titik tertentu yang merupakan bagian daripada ada Toraja, ada pakai payung, ada yang tidak perlu, payung kuning dan lain sebagainya. Itu tergantung karena di sana kami masing-masing mempunyai sumber
sumber Makale, sumber Rantepao, sumber Toraja Utara, Toraja Toraja Indo, sehingga itu dapat diaplikasikan juga tergantung kesepahaman dalam hal rambu tuka. Begitu juga syukuran-syukuran. Kalau di Toraja kan syukuran rambu tuka ini utamanya rumah yang disyukuri. Setelah rumah. selesai pembangunan begitu Pak? Ya, apakah rumah tinggal, apakah rumah tongkonan, tapi yang paling utama itu adalah rumah tongkonan sebenarnya. Rumah yang kemudian ada berjajar lumbung di sana. Nah, itu kira-kira bagian daripada kegiatan yang etnis tidak a priori dengan etnis lainnya, tidak merasa bahwa kita saja yang harus menang. Tidak demikian Pak Arief. Saya kira itu kesepakatan begitu Pak ya? Iya. Oke. Oke, baik. Ini tadi sudah di-spill juga ini tentang baju ini Pak. Mungkin bisa diceritakan juga ini yang baju digunakan sekarang ini apakah baju Toraja juga atau seperti apa ini Pak Andi? Karena kalau kita lihat ini juga di pemirsa pendengar ya, lihat baju kalau Pak Andi sendiri warna biru, terus kayak ada corak warna begitu ya, mengkilat begitu Pak. Mungkin bisa cerita, ini baju Toraja juga kan begitu? Iya, terima kasih untuk kesempatan ini. Betul, apa yang kami pakai berdua inilah baju yang terjadi, artinya baju adat. Baju adat, ini baju adat yang ini baju adat oh, ya. Dari topi, baju sama sarung, ini adat punya. Adat punya. Adat punya. Tapi biasa digunakan pada saat pernikahan juga kah atau seperti apa ini Pak? Iya, kebanyakan dipakai untuk kegiatan rambu tuka. Rambu tuka ya. Kebanyakan ucapan dipakai syukuran di situ. begitu Pak ya. Ya. Bukan berarti kalau di kedukaan juga tidak dipakai juga ya, tapi artinya tentu warna menyesuaikan. Oh ya. Gitu loh. Seperti misalnya, apa itu warnanya? Contoh Pak? ya misalnya kedukaan tidak mungkin warna merah seperti ini dipakai datang, tidak. Ya, paling tidak itu apakah itu hitam ya atau mungkin putih. Ya, ini putih. Ya, itu biasa dipakai di kedukaan gitu. Ya, terbatas warna yang dipakai di sana. Beda kalau misalnya di rambu tuka tadi. Rambu tuka ya. Ya, hampir semua warna bisa kepakai di situ. Karena namanya syukuran begitu Pak. Syukuran. Bisa lebih meriah begitu ya. Kayak warna merah ini syukuran gitu. Syukuran. Meriah. Tanda meriah gitu ya. Bisa warna kuning, bisa warna putih ya. Jadi kalau misalnya di syukuran itu. Ya, tahu. Ya, ya seperti tari perang itu ya. Atau namanya kalau dalam bahasa Toraja namanya maranding. Maranding. Nah, itu. Ya. Itu juga pakaiannya pakaian khusus juga itu ya. Tentu etnis lah di situ yang dipakai ya. Khusus yang terkait dengan maranding itu. Maranding. Oke. Kalau di Kota Palu sendiri Pak ada? Oh, sama Pak. Di sama, Kota ya? Palu sama. Ada yang namanya Magello itu. Tarian-tarian yang dilakukan oleh kebanyakan itu ya pada umumnya wanita-wanita dengan diiringi oleh tabuhan gendang. Pak Gelu Toraya. Itu di Kota Palu sudah biasa itu. Dia hampir setiap acara-acara syukuran. Biasa penampilannya itu dibawa di mana itu Pak? Penampilannya itu? Di tempat acara itu. Misalnya di gedung ya, di gedung. Kebanyakan kan acaranya dilaksanakan di gedung ya. Nah, itu di situ ditampilkan itu sebagai bagian daripada momen untuk menghibur para tamu-tamu yang datang. Ya semacam syukuran juga lah kalau di situ ya. Ya itu biasanya diiringi dengan teriakan-teriakan khas Toraja. Ya itu biasa di situ. Gitu, bisa ini Pak, bagaimana khas Toraja kalau nyanyiannya Pak? Bisa dipraktekkan nih Pak nyanyian Toraja seperti apa sih? Oh, ada istilahnya kumalasi. Nah, itu teriak Toraja, ya itu khusus itu, khas itu. Cuma kalau saya mau teriak di sini nanti kaget ini teman-teman di sini nih. Ya, bisa pakaian ini Pak. Ya. Pak Elisa biar teman-teman mungkin pendengar juga lagi dengarkan. Oh, seperti ini. Kumalasi kumi. Ya, seperti itu. Ya gitu. Tolepi ulang lagi. Sampai sekali lagi. Ya, itu bentuk bunyi-bunyian yang memang mengundang suatu semangat ya. Semangat ya. Ya, bisa hadir di situ. Salah satunya bahwa kita itu menandakan kita sangat-sangat bersyukur begitu sangat Pak. Bersyukur. Oke. Untuk kesyukuran itu juga yang menari itu maaf Pak Arif, Pak Andi diberikan saweran.
Oh ya. Ada ditaruh di kepala, Istilahnya ada ditaruh di mak toding, ya, Mak-toding. namanya mak toding, taruh di kepala. Itu pelestarian juga. Karena Oke. konon kabarnya ini dimulai ini karena sebagai para kembali dari perang dan Ya. mensyukuri itu, Mensyukuri. maka ada mak gelu itu merupakan tarian-tarian, ya boleh dikatakan tarian syukur, kegembiraan dan kemenangan. Kemenangan. Oke, baik. Itu kalau kayaknya makin asik nih Pak. Iya, iya. Oke, tapi kayaknya kita tidak lama lagi nih Pak. Mungkin ada closing statement dari Pak Ketua, juga ada Pak Wakil Ketua juga sebagai Ketua Adat Toraja di Kota Palu nih Pak. Mungkin ada closing statementnya ya, dan harapan-harapan sebagai Ketua, sebagai apa sih paguyuban Toraja sendiri di wilayah Kota Palu, harapannya ke depannya. Ya baik, tentunya kalau soal pelestarian nanti Pak Andi punya domain untuk closing statement. Kalau selaku pemangku atau ketua PMTI, kami tetap berharap bahwa silaturahmi yang terjalin, hubungan antara sesama warga Toraja dan membaur bersama masyarakat Kota Palu lainnya, tentu kami mengharapkan silaturahmi yang sangat baik, kental, dan dapat membaur di mana-mana di seluruh pelosok kita di lembah Palu ini, tanah Kaili tercinta. Kami tentu berharap bahwa apa yang kami lakukan bersama segenap paguyuban dan warga Toraja itu dapat tetap diterima sebagai warga di lembah Palu ini, baik sekarang, akan datang, dan sampai seterusnya. Kiranya apa yang kita lakukan hari ini membuahkan hasil yang lebih baik untuk hidup bermasyarakat di wilayah Kota Palu, karena tadi itu bagian daripada kenapa tidak terlalu lama kami juga taat kepada pemerintah Kota Palu. Iya. Ada batas waktu jenazah disimpan, tidak semena-mena bahwa kami mau 1 minggu, ada aturan. Iya. Tentu itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya selaku Ketua PMTI Kota Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Baik. Halo. Kita ke Pak Wakil Ketua dengan juga sebagai Ketua Adat Toraja di Kota Palu, Pak. Mungkin ada harapannya begitu supaya bagaimana sih ke depannya paguyuban Toraja di wilayah Kota Palu sendiri, Pak? Ya, terima kasih Pak Arif untuk kesempatan dalam closing statement ini. Kami ingin menyapa warga masyarakat Kota Palu dan sekitarnya, terkhusus masyarakat Toraja yang mungkin pada kesempatan ini ikut mendengar dan mengikuti kegiatan ini, supaya budaya kita ini, terutama budaya Toraja yang sekarang menjadi topik pembicaraan kita ini, itu Rambu Tuka atau Rambu Solo, supaya kita bisa melestarikan. Dan bagaimana untuk bisa melestarikan ini, tentu ya kita harapkan keterlibatan semua masyarakat Toraja yang ada di Kota Palu dan sekitarnya. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini kami ingin menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua dimanapun berada, ya, tentu supaya kita semua dalam kondisi sehat dan kuat. Dan kami harapkan budaya yang sudah ditanamkan oleh kita punya leluhur, orang tua kita sejak dari dulu, supaya itu jangan sampai hilang. Itu harapan kami. Tetap kita lestarikan dimanapun kita berada. Jadi harapan kami seperti itu, dan tentunya kami berdua mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan yang diberikan oleh RRI Kota Palu ini kepada kami berdua untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi kegiatan kita pada malam hari ini. Ya, jadi tentu kami berdua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kesempatan ini. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini akan tetap berlangsung, dan tentunya bukan hanya Toraja, tapi tentu akan melibatkan paguyuban lainnya. Ya, supaya tercipta suatu kerukunan dengan semua paguyuban yang lain di Kota Palu dan sekitarnya. Terima kasih Pak Arif. Oke, baik. Terima kasih Pak. Tentunya sukses selalu paguyuban Toraja. Apalagi nanti tadi saya dengar akan ada buat rumah adat begitu ya, rumah lumbu sendiri. Semoga sukses tentunya, dan semoga tradisi-tradisi budaya
suku Toraja di wilayah Kota Palu bisa terlaksanakan semuanya. Baik, pendengar pemirsa RRI, sahabat budaya Pasanggani, untuk program Paguyuban Toraja saya akhiri sampai sini. Tentunya dengarkan dan nonton terus program Paguyuban di RRI Palu.